Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Kita akan merenungkan satu tema, Israel baru. Lihat dan belajarlah. Mari kita angkat dulu satu pujian dari Kidung Pujian 102, bait pertama dan kedua. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhanlah yang memimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang sinar kasih-Nya yang cerah. Ku senang sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku Tuhanlah yang memimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memimpin langkah kami senantiasa, supaya kami boleh belajar akan peristiwa-peristiwa iman yang terjadi dalam kehidupan kami. Demikian juga saat ini dalam kebenaran sabda-Mu yang kudus, Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai 3 demikian. Bilangan 33 ayat 1 sampai 3. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel oleh tangan yang dinaikkan ke depan mata semua orang Mesir. Amin. Saudara, kita punya tokoh besar, proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang dikaruniai Tuhan ahli orator yang luar biasa. Setiap kali dia berpidato pasti ada judulnya, ada temanya. Dan salah satu tema yang sangat saya kenang adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Pak Karno mengajak kita
untuk belajar dari peristiwa perjalanan bangsa Israel yang waktu itu dia. Tapi sekaligus juga mengingatkan kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita diingatkan bahwa jangan melupakan sejarah bangsa sendiri. Karena dari situ kita bisa belajar bagaimana umat rakyat Indonesia bisa hidup sebagai bangsa dan negara yang benar. Demikian juga kita sebagai umat Allah. Kalau kita ini melihat pidato-pidato Pak Karno ketika dia dikukuhkan sebagai guru besar atau doktor honoris causa di sebuah perguruan tinggi, kayaknya saya ingat miliknya Muhammadiyah, tapi justru yang dikutip adalah ayat Alkitab. Sekarang aku ingat bahwa akan anak-anak di mana Alkitab berkata, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku, karena anak-anak yang seperti inilah yang punya kerajaan surga. Itu kata Pak Karno. Ingat betul. Nah, kita juga begitu. Kita akan belajar. Kita jangan menghalangi iman kita, pengalaman kita dengan sejarah yang terjadi. Karena kita melupakan sejarah berarti kita. Nah, demikian juga umat Allah, bangsa Israel, ketika dia keluar dari Mesir, Tuhan meminta Musa dan Harun untuk mencatat persinggahan-persinggahan yang pernah ditempati itu. Kota-kota yang pernah menjadi persinggahannya, tolong dicatat di situ. Di sini. Apa tujuannya? Apakah hanya sekedar catatan harian, tanggal sekian aku sampai di sini, tanggal, bukan itu. Karena di tiap-tiap kota yang menjadi tempat persinggahan, di tiap-tiap gunung yang menjadi tempat persinggahan mereka, di tiap-tiap daerah, di situ ada peristiwa, ada pekerjaan Allah yang luar biasa yang dirasakan oleh umat Allah dan menjadi mujizat yang sungguh ya dan amin bagi umat Allah. Karena itulah Israel diminta untuk mencatat tempat-tempat persinggahan itu. Jadi tidak hanya sekedar catatan harian, bukan. Itu artinya umat Allah supaya belajar. Memang perjalanan ini berat, hidup kita, perjalanan itu berat. Tetapi justru di tengah perjalanan yang berat itu ada kuasa Tuhan, ada cinta kasih Tuhan, ada mujizat Tuhan yang bekerja luar biasa atas umatnya. Demikian juga kita pada hari ini, saudara. Perjalanan hidup kita ini juga berat. Harus berjuang dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi mari kita juga catat, di setiap titik itu ada mujizat Tuhan yang bekerja yang luar biasa, memberikan berkat kepada saudara. Israel yang lama diminta untuk mencatat tempat-tempat persinggahan mereka selama perjalanan dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Sejak keluar dari apa yang dikatakan di ayat 3 ini, mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Saudara, luar biasa ini, diceritakan betul. Berangkat dari Rameses, pada ini ada peristiwa Paskah, sesudah peristiwa Paskah tanggal sekian itu, dengan tangan yang terangkat. Saudara ingat, bukan terangkat begini, kalau begini itu artinya menyerah, tapi terangkatnya pada waktu itu ada tangan ini diangkat, epek-epek ini, jari kita 5 berdiri di samping telinga. Itu tanda kemenangan, tanda kebebasan, tanda kemerdekaan.
Jadi bangsa Israel diminta untuk melihat ini loh, tanggal 1 bulan 1 tanggal 15 itu setelah peristiwa Paskah, Israel berangkat dari Mesir dengan tangan terangkat sebagai simbol bebas, ya, sebebas merdeka. Bukan terangkat begini, kalau ini kita angkat tangan kalah, ya kan. Nah, ini ada peristiwa yang dicari. Demikian juga Israel diminta belajar dari situ semuanya. Satu hal kesimpulannya, bahwa dalam setiap titik, setiap detak jantung di situ ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Kita yakin kalau kita mau belajar, kalau kita mau melihat perjalanan kita, maka di setiap detak jantung kita, di setiap titik di mana kita melangkah, di situ ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Hal-hal yang sederhana, ketika kita meyakini ada kuasa Tuhan yang bekerja, maka disitulah kita bisa melihat berkat dan mujizat yang luar biasa. Kan itu belajarlah dari pengalaman iman, belajarlah dari pengalaman hidup saudara, supaya kita bisa berjalan dengan sukacita. Kita telah disatukan sebagai bangsa Indonesia. Kita telah disatukan sebagai keluarga Tuhan. Kita telah disatukan sebagai keluarga iman di dalam Kristus Yesus, sebagai wujud Israel yang baru. Kita secara iman, kita adalah Israel yang baru, sebuah komunitas yang percaya kepada Kristus yang luar biasa. Dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, tentu juga kita terus punya tanggung jawab yang besar dalam kehidupan ini. Karena itu saudara, jangan lupa untuk terus belajar dari sejarah kehidupan iman saudara. Maka disitulah kita akan menemukan sebuah kekuatan yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mazmur 121, persekutuan doa kita di Selasa pagi, mengingatkan kita Tuhanlah penjaga Israel, Tuhanlah penjaga kita sebagai Israel yang baru. Immanuel, Tuhan yang terus beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh berkat-Mu luar biasa ya dan amin. Dan kami merasakan zaman kuasa Tuhan yang sungguh hebat, yang menjadikan kami umat-Mu yang baru, Israel yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami seterusnya, supaya kami terus bisa mewujudkan Israel yang baru yang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan cinta kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pemeliharaan Allah Bapa yang luar biasa dan kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun terus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Terima kasih, sampai ketemu nanti di Sabtu malam. Tuhan berkati kita. Amin.